Untuk yang belum move on, jangan makan rujak dulu, karena rujak itu dari kata-kata rojak. Rojak itu kembali kenangan pahit terputus dari kekasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah. Dan ini stadionnya dibangun bukan cuma bisa menampung 82.000 penonton, tapi disiapkan pakai penutup. Jadi kalau hujan tetap bisa dipakai. Dan bukan cuma buat kegiatan olahraga, insya Allah bisa dipakai untuk semua kegiatan, termasuk kegiatan majelis, kegiatan taklim, insya Allah bisa di sana nanti. Amin. Bayangkan, jadi nanti nggak perlu ke Monas lagi nih. Kenapa? Kalau ke Monas kalau hujan basah, Bapak Ibu. Iya. Kalau di sini kalau hujan kering, karena pakai atap, bisa semuanya ditampung di sana. Dan itu jalan ke bawahnya, Bapak Ibu lihat, kalau nanti di foto ada garis-garisnya tuh. Tahu garis-garisnya itu apa? Garisnya itu miring. Kenapa miring? Karena garis itu dibikin adalah arah kiblat. Supaya kalau kita ada acara, udah langsung lihat tuh tahu. Buat apa aja boleh di situ. Buat apa aja boleh. Buat apa aja yang baik-baik ya. Yang baik-baik boleh di situ. Kenapa dipasang begitu? Supaya bisa dipakai. Nanti kalau Idul Fitri bisa dipakai di tempat itu. Amin. Softnya udah ada. Nah, ini sekalian, dan satu hal saya pernah cerita nih. Kenapa kok stadion ini dibikin pakai tutup? Jadi gini Pak ya, cerita. Ini cerita dikit ya Pak ya. Yeah. Saya datang ke pertandingan sepak bola. Pertandingan dimulai jam 7. Saya datang kira-kira jam 6. Begitu sampai, sholat maghrib dulu di belakang tuh, di ruang VIP ada sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, musola, saya masuk ke tempat kursi tribun. Terus saya lihat puluhan ribu orang di situ. Terus saya tanya, ini puluhan ribu sholat maghrib di mana? Coba nih, tanya jujur nih, dan cek. Kalau maghrib, pada maghrib di mana coba? Di mana? Bolos. Itu pada bolong maghribnya tuh. Pada bolong. Semuanya musafir. Ini pergi safar kemana musafir? Orang Jakarta, pertandingan di Jakarta. Itu banyak yang maghribnya bolong, Bapak. Kalah sama sepak bola. Ini saya bilang, kita bikin stadion nggak mempertimbangkan. Kenapa? Karena pertandingannya jam 7 malam. Kalau pertandingan jam 3 nggak ada yang kuat pemainnya. Main sepak bola jam 1 siang nggak ada yang kuat. Jam 10 pagi nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena kita tinggal di Katulistiwa yang suhu udaranya panas. Karena itulah, oke, kalau gitu kasih solusi. Stadionnya harus pakai tutup di atas supaya pertandingannya bisa berlangsung siang hari, agar tidak ada orang yang harus bolong sholatnya ketika nonton pertandingan. Amin. Ini hal-hal kecil, tapi hal kecil ini saya nanti harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Itu gimana bikin stadion, bikin orang pada bolong sholatnya? Karena rancangannya tidak membuat pemain bisa bertanding siang hari, sehingga penonton harus datangnya sore hari, dan puluhan ribu tidak ada tempat sholat. Jadi sekarang dikasih tutup biar bisa pertandingan siang, biar malamnya aman, tidak ada yang bolong maghribnya, insya Allah. Amin. Nah, ditambah lagi, saya pikir ini kalau pada sholat nggak ada musolanya nih, nggak akan cukup. Caranya gimana? Siapkan tempat wudhu yang banyak, ada ratusan tempat wudhu. Kemudian digarisi garis soft, silahkan bawa sajadah, wudhu di sini, bisa sholat di mana saja, tempatnya sudah siap untuk sholat. Allahu Akbar. Ini contoh hal kecil bagaimana kita membangun dengan memperhitungkan kebutuhan. Kenapa? Ya karena 85% penduduk di kota ini memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu.
Lah mereka kita punya kewajiban. Negara ini negara Pancasila. Kalau membangun sesuatu harus memperhitungkan bagaimana umat bisa menjalankan yang menjadi kewajibannya. Alhamdulillah itu tunai. Doakan 2 bulan lagi bisa diresmikan. Amin. Pada pengen kesana nggak? Mau ya? Mau. Dan nanti kita atur, bisa lihat kesana nanti. Besok malam ada pengecekan suara. Itu kalau besok malam pengecekan suara, kebetulan speakernya baru dipasang lengkap. Sekarang udah lengkap di situ. Itu paling merinding kalau dengerin suara adzan. Ya, Bapak Ibu datang ke situ, ruangan sebesar itu dengan sound system yang luar biasa baik, itu ketika mendengar adzan merinding badan kita. Insyaallah nanti semua kita dapat kesempatan di sana. Amin. Mudah-mudahan nanti di sana kita bisa sholawatan, ya. Amin. Sallallahu alaihi Nabi. Padahal itu so predictable. Ini pernah dikerjakan di berbagai tempat lain. Situasi kita sekarang, kita tidak memiliki kemewahan untuk membangun di tanah kosong, Mas. Kita ini mungkin seperti komplek di Mas Aang di sini, Mas. Udah jadi perumahan di sini nih. Bangunnya sedikit-sedikit, kemudian rumah sebelahnya belum ada, terus nanti nggak lama ada. Kita di Indonesia itu kira-kira udah begitu tuh. Udah ada institusinya, udah ada pemerintah daerahnya, sudah ada, sehingga kita tidak mungkin land clearing lalu memulai dari nol. Karena itu justru kita harus sering menggunakan pendekatan yang tadi saya sebut neo-institusionalis, jangan pendekatan institusionalis. Jadi ketika kita bilang kita lakukan desentralisasi, sebentar, sudah ditakar belum nih perilaku apa yang akan muncul? Nah, kebanyakan kita belum. Menurut saya itu harus dikerjakan. Nah, ini mengharuskan deliberasi yang panjang, Mas. Nah, kadang-kadang di dalam proses pengambilan keputusan kita, seringkali deliberasi yang panjang itu gak ingin dikerjakan. Jadi kalau Mas Dedi kerjain dengan teman-teman kan ada deliberasi yang panjang tuh sebelum sampai kepada sebuah final rancangan. Nah, kita deliberasi itu seringkali tidak dikerjakan dengan baik. Nah, saya memandang itu perlu dikerjakan. Itu ya kira-kira, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Emil udah memberi kesempatan bertanya, dan terima kasih juga Pak Anies atas presentasinya. Kita bisa lihat sekelibat kerangka pikir Pak Anies dalam membangun Kementerian Pertahanan secara keseluruhan. Jadi nama saya Fauzan, Pak. Saya asal dari Batam, dan saya tahu Pak Anies itu dari Gerakan Turun Tangan 2013-2014, dan saya pikir teman-teman di sini punya gambaran, dan Pak Anies sendiri paling tahu bagaimana sudah banyak ide dan orang-orang yang bermacam-macam yang Pak Anies temui sepanjang perjalanan dari Gerakan Turun Tangan hingga sekarang prestasi Kilap yang menurut saya sangat spesifik kalau dibanding Gerakan Turun Tangan itu sendiri. Nah, sebenarnya pertanyaannya cukup simpel sih. Saya cuma mau nanya why faktornya aja, kenapa? Karena kita dari presentasi Pak Anies kita lihat banyak how, tapi akhirnya saya penasaran sama why-nya, kayak insentif atau insentif Pak Anies dalam maneuvering all that political landscape dan kejadian yang terjadi selama 11-15 tahun belakang itu, school of thought-nya gimana? Beberapa teman saya ada yang school of thought, ada yang insentifnya uang, nyari gaji di tempat yang besar. Beberapa teman mungkin insentifnya adalah fashion, design, di gaji UMR di studio masih mau lembur, tapi kalau dari Pak Anies sendiri gimana? Itu sih. Makasih. Why saya atau why ini semua? Kenapa Pak Anies? Iya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan selalu saja disindir ya, mulai dari sahabatnya bahkan lawan politiknya. Nah, kali ini bagaimana Caimin sok nyindir Anies Baswedan yang belum move on. Kalau kita bandingkan prestasi Anies dengan Caimin itu jauh berbeda ya. Anies Baswedan ya, pernah menjadi gubernur, pemimpin dengan kurang lebih 10 juta jiwa teman-teman, penduduk. Ya,
Berbeda dengan Caimin yang hanya di DPR, teman-teman ya. Caimin itu tidak sebanding lah dengan Anies Baswedan ya. Anies itu sangat luar biasa, tokoh yang benar-benar bekerja untuk masyarakat, ada karya yang nyata yang beliau kerjakan sehingga membawa dia menjadi capres kemarin. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya menunjukkan karyanya, menunjukkan prestasinya, itu sesuatu hal yang wajar sebab beliau memang mempunyai itu ya. Lawan politik Anies itu tidak kaleng-kaleng, teman-teman ya. Para penguasa mempunyai partai-partai yang sangat besar ya, sehingga Anies Baswedan ya kalau bisa dikatakan bahwa kelas berat, kelas tinggi, kelas dunia ya. Karena dia seorang yang personal ya. Beliau saat ini belum punya partai, tapi beliau masih ditakuti, masih kalau beliau mengkritik pemerintah, teman-teman ya, pasti pemerintah itu kepanasan ya. Sebab apa? Sebab Anies ya selalu ditakuti. Beliau mempunyai kekuatan yang besar, massa yang banyak ya. Apalagi pendukungnya kemarin itu 25%, itu sesuatu yang besar, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?